Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan baca Quran tadarus, dan setelah ini kita coba mengganti jadwal kita ba'da subuh di ba'da maghrib, yaitu mempelajari kitab Syama'il Imam Tirmizi yang isinya tentang hadis-hadis berkaitan dengan budi pekerti dan perilaku Rasulullah SAW. Tapi sebelum mulai, ini ada dua ayat yang mau Abi sampaikan dikit di yang kita baca tadi. Pertama di yang ini Naswa baca tadi, di ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunahu la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha' wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah bilang, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Lubang enggak tembus, tapi di dalam lubang itu ada pelita yang besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak-minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Benar. Allah sebut ya bagaikan bintang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak. Jadi bintang itu diumpamakan Allah seperti dinyalakan dengan minyak. Dan minyak itu kata Allah zaituna la minyak itu dari durriyun yuqadu min syajarah mubarakah, dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Bayangin, pohonnya aja diberkahin sama Allah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Mikaela, adab majelisnya, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Berarti pohon itu diberkahi, berarti pohon itu punya kebaikan yang banyak dan kebaikannya terus bertambah. Maka apapun yang dihasilkan atau bagian dari pohon itu diberkahi. Pohonnya diberkahi, daunnya diberkahi, batangnya diberkahi, akarnya diberkahi. Termasuk yang dihasilkan dari pohon itu adalah minyaknya, buahnya. Dari buahnya dihasilkan minyak, namanya minyak zaitun. Bahkan Allah bilang, pohon itu tidak tumbuh, la syarqiyah wala gharbiyah. Dia nggak tumbuh di barat ataupun di timur. Maksudnya apa? Dia pohon itu tumbuhnya di atas bukit, di atas dataran tinggi. Sehingga apa? Di saat matahari terbit dia kena matahari, di saat matahari terbenam dia kena matahari. Jadi setiap saat dia kena cahaya matahari. Makanya dia tumbuhnya subur. La syarqiyah wala gharbiyah. Kemudian apa kata Allah lagi? Wala yakadu zaituha yudhi'u walau lam tashu nar. Kata Allah, yang minyaknya saja, ini kata Allah nih, minyak zaitun itu hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Jadi minyaknya aja terang.
nggak dibakar pakai api, minyaknya aja terang. Minyaknya aja bisa menerangi. Lihat kan ya, minyak zaitun warnanya kuning terang kan, seperti cahaya. Makanya Allah katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi minyaknya saja bercahaya, ketika dikasih api ada cahaya. Walau ada makna lain dari cahaya di atas cahaya, tapi ini juga menggambarkan secara fisik, minyaknya aja bercahaya, ketika dikasih api di atasnya ada cahaya, maka ada cahaya di atas cahaya. Itu minyak zaitun. Makanya minyak zaitun itu berkah. Nah, itu makanya Nabi bilang minum satu aja setiap hari, satu kapsul masing-masing, setiap hari satu, berkah insya Allah. Bukan cuma Rasulullah yang bilang, tapi Allah langsung bilang. Diberkahi pohonnya. Ya. Makanya secara medis pohon zaitun itu, buah zaitun itu manfaat untuk kesehatannya banyak. Ayat yang kedua dibaca iya tadi di ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Najwa ayat pertama yang dia baca, di iya juga ayat pertama yang ia baca. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Alam tara annallaha, tidakkah engkau Muhammad, tara melihat, di sini diterjemahinnya tidakkah engkau Muhammad tahu, tapi tara itu taunya melalui proses melihat. Nah, ara itu artinya penglihatan atau mata, dengan melihat dengan mata. Yang dengan melihat dengan mata maka dia jadi tahu. Makanya diterjemahinnya tidakkah engkau Muhammad tahu. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi, bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit sama ada di bumi, nak, bintang, matahari, bulan, awan, langit. Yang ada di bumi, gunung, bumi sendiri, tanah, air, pohon-pohonan, batu-batuan, kemudian binatang, manusia, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi, kata Allah. Dan juga dilanjutkan ya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Ya. Jadi burung yang lagi terbang itu mereka bertasbih kepada Allah. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing mengetahui, masing-masing mereka semua itu, langit, bumi, bulan, bintang, matahari, semuanya itu qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya itu masing-masing tahu nak gimana cara bertasbih kepada Allah. Cara berdoa, cara beribadah kepada Allah, masing-masing tahu gimana caranya. Masing-masing ada caranya sendiri-sendiri. Wallahu alimun bima yaf'alun. Dan sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bayangin nak, ya, semua penduduk langit dan bumi itu bertasbih nak. Jangan dikira diam. Batu yang ada di depan tuh bukan diam, tapi batu-batu itu tasbih sama Allah. Ikan yang ada di kolam itu bertasbih sama Allah. Burung yang lagi terbang tuh dalam setiap kepakan sayapnya dia bertasbih pada Allah. Si siri, si maul itu bertasbih kepada Allah. Bayangin nak, bayangin. Mereka makhluk Allah yang tidak lebih sempurna daripada manusia. Ya, binatang, hewan, batu, tumbuhan, makhluk Allah. Tapi mana yang lebih sempurna sama kita manusia? Lebih sempurna kita kan? Lebih sempurna manusia. Tapi mereka saja yang gak sesempurna kita, mereka selalu bertasbih di sepanjang hidupnya sama Allah. Terus pertanyaannya gimana kita? Kita bertasbih gak sama Allah?
Baik bertasbih dalam arti menyucikan Allah, kita taat patuh sama apa yang Allah perintah dan yang Allah larang. Termasuk juga bertasbih dalam arti secara bahasa kita sebut bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dengan zikir-zikir yang intinya kita menyucikan Allah. Rajin enggak kita bertasbih? Padahal kita dikasih lebih sempurna sama Allah daripada maul, daripada sirih, daripada ikan-ikan. Lebih sempurna kita. Bentuk tubuh kita lebih bagus. Kita punya akal. Binatang nggak punya akal, punyanya insting. Makanya binatang punya insting. Insting itu apa? Ketika dia mau makan, dia makan. Dia nggak peduli lagi yang dimakan itu udah basi atau belum, masih enak apa enggak, halal atau haram, nggak peduli. Yang penting insting dia, gue lapar, makan, dia makan. Mohon maaf, mau kawin, ya, ketika dia pengen kawin, dia kawin. Padahal yang dikawinin ibunya, iya kan? Atau yang dikawinin anaknya. Lah iya, binatang begitu, nggak peduli. Iya, itu namanya insting. Binatang nggak punya akal, nggak bisa mikir. Pokoknya dia mau apa dia kerjain, itu namanya insting. Jadi dia pengen apa nih? Dia pengen makan, dia makan. Dia nggak peduli itu makanan punya orang apa enggak, itu makanan halal atau haram. Pernah nggak? Kita kasih makan sirih sama kasih makan maul. Terus kemudian maul nggak ngerebut punyanya sirih. Begitu mau ngerebut, haram, nggak boleh. Pernah nggak begitu mau? Enggak. Yang dia tahu kalau dia lapar, dia masih lapar, di sebelah masih ada, dia makan kan? Bahkan kadang-kadang yang punya si sirih dicakar. Kenapa? Karena dia pengen makan, ya udah dia makan. Apa yang ada dia makan. Nggak peduli itu punya orang, nggak peduli itu enak apa enggak. Coba sirih ketika lapar ngelihat cicak dimakan kan? Ya, maul ketika lapar kita kasih makanan kucing, tapi kalau dia lagi lapar, dia lihat tikus bisa ditangkap, dimakan kan? Itu namanya insting. Begitu pengen dikerjain, nggak dipikirin lagi baik buruknya. Tapi manusia Allah kasih bukan insting, tapi dikasihnya akal. Dia lapar, dia pengen makan, tapi dia pikir dulu, enak apa enggak, punya orang bukan, halal atau haram. Dikasih akal untuk berpikir. Tuh, Allah kasih kita lebih sempurna, masa kita kalah? Jangan tanya, sirih gimana, si maul gimana cara tasbih. Enggak, masing-masing tahu caranya sendiri dia bertasbih kepada Allah. Kita enggak tahu. Tapi bahwa Allah kasih kabar, mereka semua bertasbih sama Allah. Batu yang diem itu aja, batu yang diem enggak bergerak kita lihat, itu bertasbih sama Allah. Kita bertasbih enggak sama Allah? Allah kasih kita akal, Allah kasih kita bentuk fisik yang sempurna. Coba kalau kita kayak batu, bulat aja gitu, nggak ada mata, nggak ada. Coba gimana? Ini kayak batu, nggak ada hidungnya, nggak ada. Atau nggak usah deh, wujudnya manusia tapi warnanya kayak batu, hitam. Hitam dalam arti bukan hitam seperti orang Afrika. Batu itu kan lebih hitam lagi kan, jelek, kotor. Tapi bahkan batu aja bertasbih sama Allah. Burung bertasbih sama Allah. Masa kita gak bertasbih sama Allah? Malu sama batu, ya kan? Malu sama batu. Batu aja yang jelek, batu aja yang kayak begitu, dia bertasbih sama Allah dengan segala keterbatasan dia diciptain sama Allah hanya sebagai batu. Dia bertasbih. Masa kita dikasih sama Allah sempurna, kita gak bertasbih kepada Allah? Dalam arti kita jarang zikir, atau nggak bertasbih sama Allah, kita nggak menyucikan Allah. Artinya apa? Kita nggak naatin apa yang Allah suruh, yang Allah perintah, yang Allah larang. Yang disuruh malah kita tinggalin, yang dilarang malah kita kerjain. Terbalik. Sudah. Jadi kalau mau jadi hamba yang bersyukur, ingat-ingat terus. Kalau kita nih punya keinginan maksiat nih, ingat, ya Allah, malu sama batu. Batu nggak pernah maksiat. Jelek-jelek kayak gitu, batu gak pernah maksiat sama Allah. Binatang sejelek apapun
si Maul gitu, sejelek apapun anjing, dia nggak pernah bermaksiat sama Allah. Nggak pernah bermaksiat sama Allah. Tapi hewan yang harus dibunuh itu gimana? Itu lain lagi, nah itu babnya lain. Kita lagi ngomongin hewannya, bukan gimana sikap kita terhadap hewan. Nah, kalau ngelihat hewan tertentu dibunuh, iya. Tapi lagi ngomong hewan itu pun juga bertasbih kepada Allah. Jadi tokek pun dia bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita mau maksiat, ingat malu sama tokek. Tokek aja nggak maksiat sama Allah. Kambing nggak maksiat sama Allah. Dia jalanin hidupnya sebagaimana Allah perintahkan. Dan dia selalu bertasbih. Burung dalam setiap kepakan sayapnya, binatang dalam setiap langkah kakinya, bahkan mungkin dalam setiap meong-meongnya itu, bukan nggak mungkin, kita kan nggak tahu. Mungkin meong-meongnya si Siri, meong-meongnya si Maul itu dia lagi bertasbih sama Allah. Bisa jadi, kan kita nggak tahu. Makanya disebut oleh Allah, masing-masing tahu bagaimana cara beribadah dan bertasbih kepada Allah. Masing-masing mereka tahu caranya. Kambing kurban, kambing binatang ternak itu, nah, pengabdian dia tertinggi kepada Allah saat dia disembelih. Itu puncak pengabdian dia kepada Allah saat dia disembelih. Jadi ketika disembelih itu dia bahagia. Kenapa? Karena hidupnya diciptakan memang untuk disembelih dan dimakan. Sehingga ketika dia disembelih dan dimakan, dia sampai pada pengabdian tertingginya. Kita nggak perlu disembelih untuk sampai pada pengabdian tertinggi, nggak perlu. Cukup jalanin yang Allah perintahkan. Kambing aja, walaupun dia harus disembelih, tapi dia tetap bertasbih. Nah, pertanyaannya kita gimana? Kita nggak, sama Allah nggak perlu disembelih. Allah nggak suruh kita disembelih untuk sampai pada pengabdian tertinggi. Enak ya? Ingat itu ya, nggak apa-apa. Karena ini penting. Ya, memang waktunya nggak akan cukup kalau ada ayat yang perlu kita bahas, kemudian baca ini. Oke. Nanti kita lanjutin, atau kita mau baca lanjutin pada Isya, tapi terserah kalian. Oke, baik. Kami bacain deh satu ya dari kitab Syama'il. Satu hadis lah. Satu atau dua ya. Masih dalam bab tentang bagaimana Rasulullah, syair yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadis ke-234. Al-Bara bin Azib bercerita, seorang laki-laki bertanya kepadanya, apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Umarah? Abu Umarah itu panggilan dari Al-Bara bin Azib, ya, nama kunyah, ya, Abu Umarah. Ia menjawab, tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berpaling mundur, tetapi pasukan yang berada di front depan berlarian kocar-kacir, dihadang oleh suku Hawazin dengan hajaran anak panah. Nah, ini kisah perang Hunain nih, nak. Jadi waktu di perang Hunain, ya, ketika perang Hunain, ya, ketika Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke dalam lembah Hunain, ya, itu disambut sama panah ribuan. Saking takutnya pasukan kaum muslimin yang di depan tuh lari kocar-kacir, lari sampai ngelewatin Rasulullah, tapi lupa kalau ada Rasulullah, lari. Tapi Rasulullah tidak mundur sedikit pun. Rasulullah tidak pernah berpaling mundur, kata Al-Bara, ya, di waktu lawan Bani Saqif dan Bani Hawazin di perang Hunain. Tetapi pasukan yang berada di front depan berlarian kocar-kacir, dihadang oleh suku Hawazin dengan anak panah. Itu saat itu Rasulullah SAW tetap di atas bighalnya. Bighal itu untanya Rasulullah, ya. Tetap di atas bighalnya, ya. Kalau disebut bighal adalah peranakan kuda dan keledai. Bighal putih yang digunakan Nabi SAW dalam ghazwah ini adalah hadiah dari Farwah bin
Nufasah al-Hizami, peranakan kuda dan keledai. Oh, berarti bukan unta ya. Saat itu Rasulullah berada di atas bighalnya, sedang Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muttalib memegang tali kendalinya. Jadi Abu Sufyan megang tali bighalnya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah SAW bersyair. Apa syairnya Rasulullah? Ana nabiyyu la kadzib, ana banu Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadzib, ana banu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi, bukan pendusta. Akulah anak Abdul Muttalib yang perkasa. Ya, karena Abdul Muttalib itu kan kuat, dia perkasa. Jadi itu yang dibaca Rasulullah ketika pada berlarian, pada kabur semua tuh tentara kaum muslimin gara-gara serang panah. Rasulullah bersyair dengan syair itu. Anan nabiyyu la kadzib. Aku ini adalah nabi dan tidak pernah berdusta. Maksudnya apa? Bahwa kita akan menang, salah satunya. Kalaupun mati syahid. Jadi syair ini mengingatkan kaum muslimin yang pada lari. Itu aja deh, satu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan hadis lanjutan masih di bab yang sama, yaitu syair. Mudah-mudahan kita makin kenal Quran, kita makin mengenal Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sekaligus kita makin kenal Rasulullah, kita makin cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah, dan kemudian kita taat sama Allah karena cinta, kita neladanin Rasulullah pun karena cinta, sehingga akhirnya Allah dan Rasulnya mencintai kita. Dan ketika Allah dan Rasulnya mencintai kita, maka Allah akan memberikan izinnya kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat untuk kita di akhirat. Amin. Dan Allah memberikan ampunan untuk kita, insyaallah. Sehingga Allah perkenankan kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.